Bos, cerita dong pengalaman. Oke, aku ingin bercerita tentang satu pengalaman yang cukup menarik ya Kak Rimba. Dengarkan baik-baik, ini khusus Kak Rimba, kalau yang lain gak usah dengar. Jadi ceritanya gini, kan Kak Rimba yang pengen dengarkan. Buat Kak Rimba ini spesial banget. Aku punya pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan di dalam hidupku. Tentang seorang pria yang pernah berkencan denganku. Karena aku sebagai seorang LC ya kan. Kalian boleh lihat nih, ini IG Kiss kan, IG Kiss I Kiss Bye. Nah di sana tuh ada I Massage. Di sana cek jadi story, itu kan Kiss sebagai LC juga. Nah, jadi judulnya hari ini kita kasih judul adalah ini. Judulnya adalah perjalanan perjalanan hidup sebagai seorang LC. Nah itu judul. Karena ini cukup menarik menurut Kiss ya. Salah satu yang cukup menarik karena banyak sebenarnya cerita yang lain banyak. Tapi yang ini salah satu yang pernah terlupakan. Ceritanya pada masa itu namanya kita seorang LC itu artinya apa? Kita berarti menemani. Menemani siapa? Menemani siapapun, pria ataupun wanita yang membutuhkan jasa kita. Dalam hal apa? Banyak hal. Nah, salah satunya ini orang. Kita menemani dia karena dia hobinya adalah bermain selot. Kalian tahu dong bermain selot ya kan? Nah, jadi pria ini adalah orang yang gemar sekali bermain selot. Awalnya Kiss tidak tahu. Jadi dia sudah sering menggunakan jasa kita, tapi kita nggak pernah ngobrol lebih dalam ceritanya. Nggak pernah ngobrol. Cuma ibaratnya dia cuma sering datang pakai jasa kita, udah kelar, transaksi selesai gitu. Nah pada suatu ketika itu momen udah keberapa kali sekian ketemunya, mungkin dia udah mulai percaya atau apa, Kiss nggak tahu. Tapi yang pasti di masa itu dia mengeluarkan handphonenya. Dia bilang kayak gini, hari ini kata dia, aku pengen kamu duduk aja di situ, kata dia. Disuruh Kiss duduk di pojok gitu kan. Ngapain dia suruh-suruh aku kayak gini ya? Dalam hati nurut aja kan. Ya terus kata dia, kamu temenin aku aja di sini, aku mau bermain selot. Bermain selot. Yalah, dibukanya handphonenya kan. Kiss tuh nggak berani nanya karena bagi Kiss itu kan privacy kan, misalnya kita melihat akunnya dia atau apa di situ yang atau nominal atau angka atau apa yang dia nggak mau kasih lihat kan, ya nggak berani. Kiss bener-bener nggak berani lihat, tapi Kiss denger aja gitu kayak ada dering-deringnya pas dia main selot itu. Aku nggak tahu itu jenis selot apa, seandainya dia ngajarin mungkin sekarang aku bisa tahu cara mainnya kan, tapi dia bermain selot itu. Jadi aku bilang lah kayak gini, Kak, selama ini terus kakak kesini tuh pakai, mohon maaf nih, pakai budget selot, kata ke situ. Iya kata dia, yang kemarin itu aku kasih kamu uang tip lumayan banyak kan terakhir kita ketemu, kata dia gitu. Dalam hatiku iya sih, pas terakhir ketemu kan dia royal banget, aku ingat. Kita akan ingat dengan orang yang pernah ngasih uang tip cukup banyak, otomatis kan kita berpikir wih banyak nih dia kasih, kita seneng. Tahu-tahu di pertemuan selanjutnya dia bilang, tahu nggak itu hasil aku ini main selot, kata dia. Oke. Senyum aja Kiss kan, udah diam aja aku kayak gitu. Dia masih bermain selot dengan nada dering yang kagak ngerti itu. Pokoknya tangtung-tangtung lah selot itu. Aku nggak berani lihat ke dalam handphonenya karena handphone dia tuh pakai layar hitam yang kalau kita dari sisi samping tuh tidak bisa melihat layarnya dia. Nah, dia selot itu, fokus sama selot aja dia. Terus dia bilang, "Kamu diam aja dulu di situ ya, biarin aku main selot dulu." Selot dia kan. Terus Kiss nanya, pas udah agak sekian lama, udah lebih dari 1 jam tahu dia selot. Kalian bayangin. Jadi pas kan dia tuh jatah cuma 1 jam seharusnya. Jatah dia cuma 1 jam. Akhirnya kan biasanya sebelum habis waktu, 15 menit sebelum habis waktu, Kiss pasti ngabarin. Permisi Kak, 15 menit lagi habis waktu gitu. Ini mau diperpanjang atau kakak mau 1 jam saja? Dia bilang aku perpanjang lagi 1 jam. Berarti kan total dia jadi 2 jam. Nah dia tambah pembayaran dulu. Oke dia pembayaran.